Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana telah memberikan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita. Di sini kita akan mempelajari mengenai sistem kontrol elektromekanik, khususnya yaitu mengenai beberapa komponen yang ada dalam suatu sistem atau suatu sistem kendali elektromekanik. Yang pertama ada solid state relay. Solid state relay ini merupakan sebuah saklar elektronik yang dimana solid state relay ini tidak memiliki bagian yang bergerak. Solid state relay ini terkonstruksi atau dibangun dengan isolator, yaitu untuk memisahkan bagian input dan bagian saklarnya. Bisa apa aja sih kita dengan menggunakan solid state relay? Nah, dengan solid state relay ini kita dapat menghindari terjadinya percikan api seperti yang terjadi pada suatu relay konvensional. Juga dapat menghindari terjadinya sambungan yang tidak sempurna karena kontaktor keropos seperti pada relay konvensional lainnya. Kemudian di sini ada pengaplikasian solid state relay, di mana di sini kita memilih pengaplikasian solid state relay, yaitu ada 6 yang merupakan bagian dari pengaplikasian solid state relay yang bisa kita temukan. Yang pertama yaitu ada otomasi industri. Nah, dalam dunia otomasi industri itu tentu kita dapat menemukan penggunaan dari sebuah komponen pengendali elektromekanik, yaitu sebuah relay SSR. Kemudian di mana lagi sih sebenarnya pengaplikasian dari SSR ini? Nah, itu ada di control lift. Jadi kita dapat menemukan penggunaan dari SSR ini di dalam sebuah instalasi control lift, dalam sistem kontrolnya. Yang ketiga yaitu ada di sistem instrumentasi. Keempat, kemudian ada peralatan elektronik. Yang kelima ada peralatan industri. Tentu dalam dunia industri komponen-komponen ataupun perangkat sistem kendali itu banyak digunakan, karena memang komponen pengendali ini sangat dibutuhkan dalam dunia industri. Dan ada mesin kemasan. Selanjutnya ada kontaktor magnetik. Kontaktor magnetik ini merupakan saklar elektromekanik. Di sini ada pertanyaan, seperti apa sih komponen yang disebut kontaktor magnetik itu? Bisa kita jawab melalui gambar ini. Di sini ada gambar kontaktor magnetik, di mana dalam kontaktor magnetik itu ada koil A dan
A1 dan A2, yang mana A1 ini sebagai coil input dan A2 sebagai outputnya. Nah, dalam kontaktor magnetik juga selain ada coil A1 dan A2 juga ada kontak bantu. Nah, kontak bantu serta kontak utama di dalam kontaktor magnetik. Nah, apa bedanya antara kontak bantu dan kontak utama? Nah, kontak bantu biasanya ditandai dengan nomor 13 sebagai input, 21 sebagai input, dan outputnya yaitu angka 14 dan 22 untuk terminal dari kontak bantu. Nah, dari kontak bantu ini juga dibagi menjadi dua berdasarkan kondisinya, yaitu ada kontak bantu dengan keadaan NO serta kontak bantu dengan keadaan NC. Nah, NO dalam keadaan awal itu keadaannya adalah seperti ini. Dia akan memutus aliran atau tegangan arus listrik. Nah, sementara itu untuk kontak bantu NC itu berkeadaan seperti ini untuk keadaan awalnya. Kemudian ketika dia bekerja, maka dia akan melepas atau berubah menjadi seperti ini. Nah, untuk kontak utama, kontak utama ini ada inputannya, yaitu disimbolkan melalui penomoran, yaitu nomor 1, nomor 3 serta nomor 5. Nah, untuk outputnya yaitu ada nomor 2, 4 serta 6. Nah, untuk coilnya yaitu A1 dan A2. A1 sebagai input, A2 nya sebagai output. Sebenarnya untuk kontak bantu itu masih ada kontak lainnya selain nomor 13, juga 21, 14 serta 22. Biasanya kontaktor ini dalam pengaplikasiannya bisa kita lihat, yaitu dalam suatu instalasi atau rangkaian kontrol dari rangkaian motor listrik, baik itu dol, forward, reverse ataupun lainnya. Nah, di situ kita dapat melihat penggunaan dari kontak bantu, kontak utama maupun coil dari suatu kontaktor. Selanjutnya yaitu ada push button. Nah, push button apa sih sebenarnya push button itu? Ada yang tahu? Jadi push button adalah tombol tekan, yaitu tombol yang digunakan untuk menghubungkan serta memutuskan sebuah rangkaian listrik dengan cara ditekan. Nama lainnya yaitu tombol atau saklar sesaat. Nah, selanjutnya yaitu ada thermal overload relay. Nah, thermal overload relay ini merupakan sebuah komponen listrik pengendali yang dimana digunakan untuk sebagai pengaman dengan indikator yaitu thermal atau panas. Ketika terjadi panas dalam suatu rangkaian, kita misalkan dalam rangkaian motor listrik, nah itu maka ketika terjadi panas, thermal overload relay ini akan bekerja berdasarkan fungsinya.
Nah, lanjut, dalam thermal overload relay juga itu ada bagian-bagian lainnya. Nah, di sini ada kontak utama, kemudian kemudian ada tombol reset. Nah, kemudian ada tombol trip test untuk mengetes kejadian trip. Di sini ada tombol stop, dan di sini ada tombol kontak bantu. Nah, di thermal overload relay juga tombol kontak bantu itu dibagi menjadi dua berdasarkan kondisi awalnya, yaitu ada kontak bantu NC serta kontak bantu NO. Nah, di sini ada setting arus atau standar arus yang dijadikan sebagai patokan atau nilai maksimal untuk relay ini bekerja. Kemudian di sini ada kontak utama. Kontak utama di sini itu merupakan outputnya. Biasanya dalam motor listrik di sini sebagai output dan input ke motor listriknya. Mungkin cukup seperti itu penjelasan materi pada pertemuan kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.